Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog ya. Jadi pada video kali ini kembali saya akan mengisi playlist ya di channel YouTube saya, yaitu playlist cerita horor dan kriminal. Yang dimana pada video kali ini saya akan mengisahkan suatu kisah horor ya, yang dimana kisah horor ini dialami oleh Kang Haris ya. Kang Haris ini asalnya dari Garut ya, yang dimana cerita ini mengisahkan tentang Kang Haris. Ketika itu Kang Haris ini kurang lebih pada tahun 2017-an lah ya, atau 2015, antara sekitar itulah. Dirinya itu menginap di Jakarta di sebuah gedung terbengkalai. Karena apa? Karena ketika itu pamannya Kang Haris ini, anggaplah pamannya siapa ya? Tarjo lah. Nah, pamannya Kang Haris ini, Kang Tarjo ini bekerja sebagai security di gedung. Ketika itu penuturannya gedung ini terbengkalai di sebuah kota di Jakarta lah ya, di kota Jakarta. Tepatnya Kang Haris ini ngasih kisi-kisi deket kantor pajak katanya, deket kantor pajak. Jadi pamannya Kang Haris ini bekerja sebagai security di sana untuk menjaga gedung tersebut, yang dimana ketika itu Kang Haris ini diundanglah oleh pamannya ini, kamu kalau misalnya nggak ada kerjaan sini aja bantu-bantu paman katanya. Hanya Kang Haris pun pergilah dari Garut ke Jakarta ketika tuturnya menginap 2 hari ketika itu Kang Haris ini. Penuturannya Kang Haris eh, gedung itu berisikan 20 lantai ya. Gedung itu berbentuk 20 lantai. Konon yang terisi ini cuma lantai satu. Cuman lantai satu. Lantai 2, lantai 3 dan seterusnya ini masih kosong katanya kayak gitu. Nah, selama Kang Haris ini menginap di gedung terbengkalai tersebut, Kang Haris tidak menyebutkan gedungnya gedung apa. Pokoknya kisi-kisinya ini Kang Haris ini menyebutkan gedung tersebut dekat gedung pajak katanya, dekat gedung perpajakan. Nah, selama Kang Haris menginap 2 hari di gedung sana, banyaklah kejadian-kejadian mistis atau aneh yang dialami oleh Kang Haris kayak gitu. Ya mungkin Lucky Lovers sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya Lucky Lovers semua yang sedang menonton video ini, yang belum subscribe dulu lah ya. Untuk apa? Untuk supaya saya tambah bersemangat membuat video-video selanjutnya, konten-konten selanjutnya. Dan bagi Lucky Lovers semua yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan berjuta-juta kali lipat lah ya. Bertriliun-triliun kali lipat. Kayak gitu aja Lucky Lovers ya, amin. Mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers. Nah, ketika itu Kang Haris menceritakan kepada saya, tahunnya saya lupa antara tahun 2015 sampai 2017 lah ya. Nah, Kang Haris pun ketika itu belum ada kerjaan ya. Kang Haris pun ketika itu belum ada kerjaan, dia berasal dari Garut. Ya kurang lebih umurnya kurang lebih 35-an lah Kang Haris ini ya. Hanya Kang Haris pun ketika itu diteleponlah oleh pamannya. Anggap siapa tadi? Pak Tarjo lah ya. Pamannya ini Pak Tarjo. Riz, lu nggak ada kerjaan? Nggak ada, paman. Ya udah lu sini ikut gua. Bisa nggak ke Jakarta? Ya bantu-bantu paman lah, nanti ada lah buat uang rokok mah katanya. Nah, rencananya Kang Haris di sana mau menetap amat pamannya ya, mau bantu-bantu atau apa. Kalau misalnya si yang punya gedung ini membutuhkan lagi karyawan untuk jaga gedung, mungkin Kang Haris yang akan masuk menggantikan atau masuk untuk jadi karyawan tersebut gitu. Coba-coba dulu lah, magang dulu lah, di training oleh pamannya ketika itu si Kang Tarjo ini. Nah, singkat cerita Kang Haris pun sampailah di gedung tersebut. Di gedung tersebut bertemu dengan pamannya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ya, jadi kita gambarkan keadaan gedung tersebut. Ya, jadi gedung tersebut ini kata Kang Haris ini gedungnya agak terbengkalai lah, tidak terurus. Yang dimana tinggi gedungnya ini ada 20 lantai kurang lebih lah ya, 20 lantai. Dan ketika itu yang masih terisi, yang udah terisi ini cuma lantai satu. Cuma lantai satu. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya masih kosong ketika itu. Belum ada yang nyewa lah ketika itu. Nah, akhirnya ketika itu Kang Haris pun sampai ke sana, melihat-lihatlah gedung itu, melihat-lihat. Nah, jadi ketika itu security yang jaga shift malam ini, shift malam, shift pagi gitu ya. Dua orang ketika itu.
ada 3 shift lah. Nah ketika pamannya ini Kang Tarjo ini ke bagian shift pagi, Kang Haris pun datang ke sana. Iya salaman dengan pamannya, sehat paman, sehat. Lu nggak ada kerjaan? Nggak ada. Ya udah, lu kalau misalnya bisa jagain gedung ini, ntar paman rekomendasikan lah ke si bos, supaya si bos ini ngambil kamu sebagai karyawan di sini untuk menjaga gedung lah, jadi security ketika itu. Tapi coba-coba dulu lah Kang Haris ketika itu, kurang lebih sekitar 1 minggu lah. Tapi 2 hari di sana nggak kuat Kang Haris ini ya. Akhirnya Kang Haris pun diperlihatkan lah ya, diperlihatkan oleh pamannya ini si Kang Tarjo ini, naik lah lantai 1, ini lantai 1, lantai 1 ini masih ada gitu. Biasa kayak perkantoran biasa loh Developers. Naik ke lantai 2 masih kosong gitu, masih kosong. Tapi ketika itu bukan kosong gedung itu belum jadi, bukan, gedung itu udah jadi, tapi belum ada yang ngisi ketika itu. Naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, ya Kang Haris pun lihat-lihat situasi gedung tersebut, yang dimana penuturannya ketika itu Kang Haris ini sangat ngebrigidig gitu ya, ngebrigidig lah ketika itu. Sangat seram sekali ngelihat-lihat gedung kosong itu gitu ya. Lantai 5, lantai 6, intinya sampai lantai 20 lah diperlihatkan oleh pamannya ini, oleh si Kang Tarjo ini. Kang Haris pun lihat-lihat keadaan gedung ini. Nah, yang dimana ketika itu lo Developers ya. Nah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 10. Ini gedungnya ini masih kosong tapi agak bersih. Tapi lantai 10 ke lantai 16 ini agak kotor lah. Agak kotor tapi tidak kotor-kotor amat lah. Nah, di lantai 17, 18, 19, 20 ini sangat kotor gedungnya ini. Sangat kotor. Kotor sekali lah ketika itu gedungnya ini. Kayaknya ini kata si Kang Aris ini, aman, ini gedung emang gak ada yang ngerawat atau gimana? Kok ini gedung kotor amat? Dia gedung ini udah lama kosong. Ini yang terisi ini cuma lantai 1. Lantai selanjutnya ini kosong semua, belum pada diisi. Ya paling nanti ada bulan depan lah lantai 2 ini mau ada yang isi dari PT Anu, lantai 3 mau ada yang ngisi dari PT Anu, kayak gitu disebut-sebutin lah sama pamannya ini. Jadi sudah ada yang mau ngisi lah ketika itu lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5 ketika itu. Tapi keadaannya ketika Kang Haris ini ke gedung itu belum diisi ya. Baru lantai 1 doang yang sudah terisi. Singkat cerita sudahlah kejadian tersebut berlalu Developers. Nah singkat cerita pengecekan atau perkenalan tempat-tempat di gedung tersebut sudah selesai lah ya. Akhirnya Kang Haris pun ketika itu oleh pamannya ini si Kang Tarjo ini dibawalah ketika itu menuju tempat makan atau kantin atau warung yang sering kalau misalnya malam-malam lapar kamu ntar makannya di sini. Kamu kalau mau ngopi ini di warung ini ngopi. Akhirnya ketika itu Kang Haris pun dengan si pamannya si Kang Tarjo ini ngopi lah. Kurang lebih sore-sore sekitar itu ngopi lah sekitar jam 4-an. Nah sudah ngopi kayak gitu, kurang lebih setengah jam dari sana, Kang Tarjo ini ditelepon oleh bosnya. Ditelepon. Yang inti dari percakapan teleponnya itu, Kang Tarjo ini suruh ngebersihin ruangan yang masih kotor itu dari lantai 17, 18, 19, dan 20. Ketika itu lantai keempat lantai tersebut keadaannya sangat kotor ya dibandingkan dengan lantai-lantai lain. Karena apa? Karena konon gedung itu mau ada yang nyewa lah. Gak tahu ada yang beli atau gimana. Pokoknya lantai 1 sampai lantai 20 harus bersih lah. Harus bersih. Yang dimana terutama Kang Tarjo itu ditugaskan untuk membersihkan lantai 17, 18, 19, 20 ya. 16, 17, 18, 19, 20 kayak gitu. Akhirnya Kang Tarjo pun ketika itu menjawab, ya bos nanti saya akan bersihkan lantai tersebut. Akhirnya udahlah ditutuplah teleponnya. Kata si bosnya ini besok siang mau ada pengecekan gitu. Besok siang mau ada pengecekan. Ya bos, oke bos. Nah setelah itu Kang Haris pun ditugaskan ya oleh si pamannya ini untuk membersihkan lantai-lantai tersebut. Untuk membersihkan lantai-lantai tersebut. Chris, lu sanggup gak? Gua kasih waktu lah 3 hari untuk membersihkan ke 5 lantai itu ya, lantai 16 sampai 20. Ya udah Mang, nanti ini aja tuh Mang cina. Temenin Mang, Aris agak lumayan takut lah. Ya udah ntar Amang temenin cina. Ya udah mulai aja dari sekarang lu bersihin aja lantai 16 dulu. Sampai lantai 16, 17. 2 lantai aja dulu. Ntar besok 2 lantai lagi, besoknya 2 lantai, 1 lantai 20 doang. Nah akhirnya pada kurang lebih jam setengah 5-an ketika itu ya Aris pun mulailah membersihkan lantai 16 ketika itu ya.
Aris pun mengambil alat-alat pel gitu ya, sapu gitu. Diangkutin dulu ke sana ya. Aris pun jalan ke lantai 1 sampai ke lantai 15. Nah, ketika Haris ini membuka lantai 16, cuk, masuk ke lantai 16 gitu ya. Jadi hawanya ini beda. Jadi kenapa hawa di lantai 16 ini sangat panas sekali gitu. Jadi panasnya ini beda dengan panas-panas di lantai sebelum lantai 16 kayak gitu. Sangat panas sekali gitu. Hanya Haris pun tidak menghiraukan lah ketika itu. Hanya Haris pun membuka pintu lantai 16 yang dimana ketika itu keadaannya sangat kotor sekali ya. Lantai-lantai ini sangat dipenuhi dengan debu gitu. Terus apa sih yang laba-laba itu, sarang laba-laba masih banyak di tembok-tembok. Akhirnya Haris pun membersihkan lah di sore itu. Lantai 16 tersebut dibersihkan dari mulai aulanya, disapuin, dipel, sampai kamar mandinya, dikosrek. Ketika itu Aris sendiri melakukannya ya. Tapi belum terjadi gangguan apa-apa ketika itu. Singkat cerita, 1,5 jam kemudian selesailah ketika itu lantai 16 dikerjakan. Akhirnya Aris pun capek ketika itu. Turun lagi ke bawah. Mang, itu lantai 16 udah Aris bersihkan. Nih foto-fotonya dipoto ya. Cekrek. Ya lumayan bersih lah. Nantilah ya abis maghrib kamu bersihin lantai 17 katanya. Lantai 16 ini udah lumayan bersih. Temenin atuh Mang, abis maghrib udah malam katanya. Takut Aris, iya tadi temenin katanya. Udahlah kejadian tersebut berlalu. Akhirnya ketika itu kurang lebih jam 6 lebih seperempat ya, setelah melakukan sholat maghrib ya, Haris pun ketika itu diperintahkan lagi oleh pamannya si Kang Tarjo ini, Ris udah bersihin sana lantai 17 katanya. Dan posisinya ketika itu si Kang Tarjo ini lagi berdua sama teman security-nya, lagi ngobrol aja. Temenin atuh, Mang temenin katanya. Ya Amang ke sana, Amang temenin ke sana. Oh kamu dulu aja, nanti Amang abis adzan Isya baru ke sana katanya. Paling Amang juga nginap di sini katanya, kata gitu. Ya udah tuh Aris duluan ke sana. Nah, akhirnya Aris pun jalanlah ke sana. Nah jadi ketika itu belum ada lift ya Lucky Lovers ya. Si gedung itu liftnya pada mati, udah ada tapi mati. Jadi Haris ini melewati tangga gedung ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Jalan Aris itu di tangga ya. Yang dimana Aris ini, jadi suara jalannya ini kalau misalnya ini bergema ya, trok, trak, trok, trak, trok, trak gitu. Bergema lah suara jalannya ini. Katanya itu yang membuat takut itu yang pertama itu di sana. Itu gedung sangat hening sekali gitu. Nah ketika sampai lantai 16 gitu ya, jadi kan lantainya itu muter kayak gitu ya, muter kayak gini. Nah ini pintu tangga lantai 16 itu, si Aris ini masih di sini nih. Nah ketika kurang lebih di tengah-tengah tangga, Aris ini melihat sosok wanita yang berdiri di pintu tangga darurat lantai 16 itu, berdiri aja gitu. Aris pun ketika itu kan bawa senter ya, menggosok-gosok ini matanya kayak gitu ya. Ini apa penglihatan saya atau bukan gitu. Aris pun menyorongnya dengan senternya. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Ketika itu Aris berpikir, ini penglihatan saya aja kali gitu. Akhirnya masuklah ketika itu ke lantai 16, naik lagi ke lantai 17. Ya ketika Aris ini sebelum nyampe pintu ke lantai 17, sama ya. Aris juga melihat sosok wanita yang berdiri di pintu tangga darurat itu, yang pakai tangga itu. Aris pun menyorongi lagi dengan senternya. Ketika itu wanita itu sudah menghilang, sudah menghilang. Akhirnya Aris pun berpikir ketika itu, mungkin itu hanya penglihatan saya aja. Udahlah, Aris pun masuk ke lantai 17, yang dimana ketika itu dinyalakan lampunya, drat, terang semua lampunya itu. Setelah lampunya terang semua, Aris melihat itu sangat kotor sekali. Padahal malam hari ketika itu. Sangat kotor banget itu. Lantai itu udah banyak debu. Ini sarang laba-laba udah ada di mana-mana. Wah, sangat kotor. Lihat ke toilet, posisi toilet ini sangat kotor sekali. Akhirnya Aris pun ketika itu menggelar tiker. Terus Aris itu naruh radio. Jadi Aris itu tentunya bawa radio ya. Bawa radio di sana.
atau MP3 atau apalah gitu, buat nyetel musik radio. Mulailah Aris itu mengepel lantai itu ya, dipel lantainya itu. Jadi bentuknya ini sangat luas kayak aula ketika itu, dipel. Nah, ketika Aris itu mengepel lantai aula itu ya, di lantai 17, Aris ini samar-samar mendengar suara bercandaan anak kecil. Jadi anak kecil ini kayak yang lagi lari-larian di gedung itu gitu. Tapi sosoknya tidak ada gitu. Tapi suaranya ada. Dan suara kakinya ini sangat riuh sekali gitu, sangat riuh. Jadi banyak gimana ya? Banyak kayak anak kecil yang lari-lari kayak gitu. Tak 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 tak. Terus ada yang ketawa-ketawa anak kecilnya ini. Kayak lagi main petak umpet lah, kejar-kejaran kayak gitu. Hanya Aris pun ketika mendengar hal tersebut memberhentikan dulu pekerjaannya. Diem aja kayak gini ya, diem aja. Wah, ini gedung serem banget katanya, kata Aris itu. Ini gedung serem banget nih. Karena Aris pun menyalakan radio lah atau MP3 atau apa sehingga tidak terlalu hening di gedung tersebut. Ada musik ketika itu. Disetel lah musik ketika itu. Aris pun melanjutkan ya pekerjaannya. Mengepel gitu di aula itu. Suara anak kecil itu sudah menghilang ya. Suara riuh-riuh anak kecil yang lari-larian itu sudah menghilang. Nah, singkat cerita, aula tersebut semuanya sudah beres dipel, tinggal ruangan-ruangan kecil yang disekat-sekat lah ya, kayak ruangan-ruangan karyawan, ada ruangan kecil-kecil lah. Akhirnya Aris pun mengepel lah ruangan kecil-kecil tersebut, dipel kayak gitu ya. Dan Aris pun sempat menengok ke jendela untuk ngelihat ke pos security di bawah. Aris ketika itu masih melihat pamannya ini, si Kang Tarjo ini masih ngobrol dengan temennya, lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi asik lagi. Nah, ketika Aris ini mengapel ruangan-ruangan kecil yang ada di gedung tersebut, sontak Aris ini terhenti, pekerjaannya ini terhenti karena apa? Karena Aris mendengar ketika itu suara keran air di toilet ini menyala. Nyala ini sangat kencang sekali gitu. Keran air di toilet menyala sangat kencang. Lah, ini siapa yang ke toilet gitu kan? Nah, ketika itu dilihat lagi ininya si Mang Tarjonya itu, pamannya itu, dilihat pamannya sudah tidak ada. Jadi pamannya ini sudah tidak ngobrol lagi di pos security dengan temannya itu. Yang terlihat ketika itu hanya teman pamannya itu yang sedang ngerokok dan ngopi sendirian. Nah, pikirnya Kang Aris ketika itu pamannya ini sudah nyampe ke lantai 17 untuk menemaninya untuk bersih-bersih itu ya. Dan pamannya ini sampai ke toilet. Oh, si paman kali. Akhirnya Aris pun melanjutkan itunya ya, melanjutkan ngepel kayak gitu ya, ngepel sekat-sekat. Nah, kurang lebih udah sampai sekitar 15 menit Aris mengepel semua lantai yang ada di lantai 17 itu, sudah sampai selesai lah. Suara keran air itu masih tetap nyala. Akhirnya Kang Haris pun heran, ini pamannya ini kok lama amat di kamar mandi ketika itu. Kang Haris pun ketika itu menghampiri kamar mandi tersebut, suara air tetap nyala ya. Setelah dekat dengan pintu kamar mandi, Kang Haris pun berteriak-teriak kecil ya. Mang, Amang, gila amat di kamar mandi. Mang, lama amat di kamar mandi. Amang, Amang. Tapi tidak ada jawaban dari kamar mandi itu. Akhirnya Aris itu membuka pintu toilet yang airnya nyala itu. Ketika dibuka, toilet itu airnya ini berhenti dan bak airnya ini tenang. Jadi kalau air nyala ketika dibuka ini, kalau airnya ditutup, bak mandi ini ada goyangan-goyangan ya, air kan ya. Tapi ketika itu bak mandinya tenang, seolah-olah ketika itu tidak ada orang yang masuk dan menyalakan keran tersebut kayak gitu. Sontak Kang Aris pun ngebrigidi katanya ya. Wah, ini udah gak beres, ini udah serem, ini si Amang kemana gitu kan. Ini si Amang bukan. Nah, jadi kamar mandinya itu berjajar kayak gitu ya, kurang lebih ada 8 kamar mandi lah di gedung tersebut. Akhirnya Aris pun mendengar lagi suara keran dari ujung, dari kamar mandi ujung. Mendengar lagi ya suara nyala keran itu. Ketika itu berpikir Aris ini, oh mungkin si paman di sana katanya kan. Disamperin lah ketika itu. Mang, Amang,
Aman. Tetap tidak ada jawaban, tapi suara keran air masih nyala. Akhirnya Aris pun membukalah pintu kamar mandi tersebut. Membuka pintu kamar mandi tersebut, dibuka. Nah, ketika dibuka, Aris ini melihat sosok wanita yang tidak dikenal berdiri membelakangi dia. Jadi wanita tersebut ada di dalam kamar mandi, membelakangi dia. Pakai baju putih, rambutnya panjang segini. Aris ketika itu tidak melihat sosok muka wanita tersebut. Sontak Aris pun lari. Lari kemana? Lari ke aula yang ada tiker ngampar itu. Kan ada tiker diamparin ya. Itu MP3 masih nyala. Lari dah ke sana Aris ini. Nah, ketika lari ke sana Aris ini, langsung Aris membesarkan volumenya, volume radionya dibesarkan lah. Supaya tidak terlalu seram ketika itu. Dibesarkan volume radionya. Wah, ini udah nggak beres nih. Ini udah nggak beres nih. Sama saya kan ditanya, Riz, lu kenapa nggak turun aja ke bawah? Lari turun ke bawah. Justru saya lebih takut turun lari gitu. Lebih baik saya menunggu amang saya di sini di lantai 17 di tiker gitu ya. Sambil tiduran Aris itu ketika itu. Volumenya digedein. Takutnya kalau lari ke bawah kesandung lah. Kesandung kan itunya itu tuh. Muter kayak gitu tuh. Si tangganya itu. Takutnya kepleset atau apa. Wassalam aja gitu kan. Katanya ketika itu Aris itu lebih baik menunggu di tiker itu ya sambil menonton mendengarkan radio MP3. Hanya ketika itu Aris pun memberanikan diri untuk menengok lagi ke jendela ya untuk melihat keadaan pamannya ini ada nggak nih pamannya nih. Dilihatlah ketika itu ke jendela itu. Dilihat kayak gitu. Pamannya udah nggak ada dan temannya juga sudah tidak ada gitu. Nah, Aris pun tenang ketika itu. Mungkin si paman ini, si Amang ini lagi berjalan ya, lagi dalam perjalanan untuk menuju ke lantai 17 gitu. Lantai 17 kayak gitu. Akhirnya diem aja Aris punya. Ditunggu gitu. Ditunggu 10 menit, 15 menit. Kok tidak datang-datang si pamannya itu? Tidak datang-datang si pamannya itu. Akhirnya Aris pun diem lagi kayak gitu. Nah, ketika itu kan suasana di gedung lantai 17 ini sangat hening. Sangat hening Nukleopus. Nah, jadi ketika itu Aris ini mendengar langkah kaki. Kalau di kita itu ada, kalau di masjid itu ada sendal ini ya, sendal kepiak. Yang sendal terbuat dari kayu gitu ya. Ketrok, 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 ketrok gitu ya. Apa yang namanya tuh? Ya sendal kayak gitulah. Kalau misalnya diilustrasikan, kalau sepatu suster kan ada ya yang belakangnya muncung. Kalau injak lantai kan struk gitu. Intinya mendengar suara orang yang jalan dari arah tangga. Dari arah tangga. Ketrok, ketrok. Ketika itu berpikirnya Kang Aris ini itu pamannya gitu. Pamannya dari arah tangga ini. Ketrok, ketrok. Ketika itu suara langkah kaki ini berhenti di pertengahan tangga. Berhenti di pertengahan tangga. Waduh, katanya kan. Bingung juga nih berhenti di pertengahan tangga. Akhirnya Kang Aris ini tunggu-tunggu suara tersebut tidak ada ya. Tidak ada orang yang naik ke lantai 17 gitu. Nah, setelah itu kemudian Kang Aris itu mendengar lagi suara riuh-riuh anak kecil di aula tersebut. Tapi sosoknya ini tidak ada gitu. Kayak anak kecil yang bermain berlari-larian kayak gitu. Sampai pada akhirnya Kang Aris ini mendengar suara langkah kaki dari toilet. Suara langkah kaki dari toilet yang mendekat ke arah tempatnya Kang Aris ini tiduran, yaitu di aula pojok gitu. Suara langkah kaki itu pun pelan-pelan mendekat. Nah, ketika suara langkah kaki tersebut sudah terdengar jelas, sangat jelas dekat dia gitu, dekat Kang Aris. Kang Aris pun melihat
ketika itu sosok wanita yang memakai baju putih yang ada di toilet ini perlahan-lahan menghampiri Kang Haris gitu. Tapi ketika itu Kang Haris tidak melihat muka sosok wanita itu gitu. Pakai baju putih tapi rambutnya ini ke depan. Perlahan-lahan ketika itu wanita tersebut menghampiri Kang Haris. Nah setelah itu sontak Kang Haris pun kaget ya. Sontak Kang Haris pun kaget, takut lah Kang Haris ini. Akhirnya Kang Haris pun jalan cepat, bukan lari ya. Jalan cepat turun ke lantai 1. Tapi tidak lari. Ditinggal semua peralatannya, radio ditinggal. Tempat cuci pelannya ditinggal gitu ya. Turun ke lantai 1. Oh iya, Lupus ada cerita yang kelewat. Nah, jadi ketika itu ya, pertama-tama kali Kang Haris ini diganggu di lantai 17 gitu ya. Nah, Kang Haris ini membawa tikar, membawa radio, membawa bantal, membawa guling gitu, membawa selimut, terus dibawa juga kipas angin ketika itu. Udah belum ada AC ketika itu. Dibawa kipas angin. Nah, itu nyicil, bawanya itu nyicil ya, tidak sekaligus gitu. Dan yang pertama kali dibawa adalah kain pel sama ember ketika itu. Nah, ketika itu Kang Haris ketika ngepel gitu, sudah ngepel nih, dikit lah. Nah, kain pelnya ini sama embernya ini kan ditaruh di tengah aula. Nah, ketika itu Kang Haris pun bawa tikar, turun lagi ke bawah ke lantai 1 bawa tikar. Nah, ketika sampai lagi ke lantai 17, si ember sama kain pelnya itu, alat-alat pelnya ini sudah ada di depan tangga, sudah ada di atas tangga. Kayak ada yang mindahin kayak gitu. Ini gangguan-gangguan pertamanya kayak gitu. Akhirnya ketika itu Kang Haris pun tidak berpikir apa-apa gitu. Oh mungkin saya lupa naruh gitu. Akhirnya ditaruh lagi lah kain pel ini ke tengah aula. Kain pel ini ke tengah aula. Akhirnya ketika itu Kang Haris itu nyicil lagi ya, bawa radio gitu kan. Bawa radio, bawa tikar atau bawa apa, bawa bantal, nyicil lah. 3 kali balikan ketika itu Kang Haris ini. Nah, ketika sampai lagi ke lantai 17, ketika bawa bantal atau radio ini, nah si kain pel sama embernya ini sudah ada di toilet. Gitu. Jadi tidak ada di tengah-tengah aula lagi. Sampai akhirnya pas balikan ketiga, ketika itu Kang Haris ini bawa apa gitu kan. Ketika mau naik ke lantai 1, mau ke lantai 17, nah si ember sama kain pelnya itu sudah pindah ke lantai 1. Kayak gitu. Nah, di sana Kang Haris mulai agak-agak curiga, ini gangguan mistis di sini sangat kencang sekali, sangat kental sekali. Tapi ketika itu si Kang Tarjo ini, kamu lupa kali gitu. Jadi menenangkan si Kang Haris lah ketika itu. Ya kita balik lagi ke cerita yang tadi ya. Akhirnya sosok wanita itu mendekat ya, makin mendekat, yang dimana ketika itu Kang Haris pun jalan cepat ya. Jalan cepat menuju tangga darurat itu. Jalan cepat menuju tangga darurat itu ya. Kan liftnya sudah tidak ada. Akhirnya Kang Haris pun membuka pintu daruratnya itu. Turun ke tangga ketika itu. Penuturannya ketika itu Kang Haris ini tidak bawa senter. Senternya ini ketinggalan saking ini ya. Saking lupanya gitu. Saking paniknya. Dia hanya mengandalkan lampu handphone. Flash handphone. Dia tuh jalan cepat menuju tangga gitu ya. Jalan cepat. Nah anehnya ketika Kang Haris turun, tok jalan cepat ya. Jadi di belakang ini kayak ada yang ngikutin langkahnya. Kang Haris ngelangkah, di belakang langkah, duduk gitu. Kang Haris berhenti, di belakang berhenti gitu. Kang Haris ngelangkah lagi, di belakang duduk. Kayak ada kayak ada orang yang lari. Kang Haris berhenti, di belakang berhenti. Akhirnya ketika itu setelah sampai lantai 9 ketika itu, Kang Haris pun penasaran, ini yang mengikuti saya dari belakang apa gitu kan. Ketika saya jalan, yang di belakang ini ikut duduk gitu. Kayak ada yang ini ya, ada yang bola dijatuhin, gimana sih? Bola bowling dijatuhin ke tangga, duduk kayak gitu. Akhirnya Kang Haris pun berhenti. Akhirnya Kang Haris pun mengarahkan flash handphone lampunya ini ke atas, diarahkan. Yang namanya sama-sama kita itu Kang Haris ini melihat gumpalan hitam
bulat, gumpulan hitam bulat. Kalau Kang Aris ini berada di lantai 9, berarti gumpulan hitam bulat ini ada di lantai 10 lah. Turun dengan sangat cepat, duduk 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 gitu. Turun dengan sangat cepat. Nah, ketika itu Kang Haris menganggapnya bahwa gumpalan hitam yang bulat itu adalah tikus. Tikus yang terperangkap yang masuk ke dalam kantong plastik. Jadi kan kantong plastiknya jalan ya, jalan. Gitu. Tikus yang kayak gitulah, tikus masuk ke kantong plastik terus jalan tikusnya itu. Ada sama Kang Aris pun dilihatin di flash handphonenya itu dilihatin itu apa ya sosok bulat itu. Turun makin dekat, makin dekat, makin dekat, akhirnya melewati Kang Haris lah. Melewati Kang Haris si gumpulan bulat itu. Sampai melewati Kang Haris, mentoklah ketika itu di pentokan tangga. Mentok di pentokan tangga. Kan tangganya itu gini. Turun, mentok, turun lagi, mentok, turun lagi. Nah, ketika itu gumpalan bulat itu mentok di pentokan tangga. Itu apa itu ya? Plastik hitam ya. Nah, ketika Kang Haris mengarahkan flash handphonenya itu, lampu handphonenya itu ke sosok itu ya. Ternyata Kang Aris melihat itu adalah kepala orang, rambutnya ini sepundak kayak gitu, sepundak segini. Kang Aris ini tidak melihat jelas muka orang tersebut, ya muka kepala tersebut wanita apa laki-laki kayak gitu. Yang dimana ketika itu matanya melotot, sosok kepala itu matanya melotot dan serem, ininya pucat, mata melotot, tapi nggak jelas ketika itu kepala itu wanita atau laki-laki. Nah, sontak ketika itu Kang Haris pun tidak jalan cepat lagi, lari, lari melewati sosok kepala itu, lari turun ke bawah ke lantai 8. Nah, anehnya ketika itu kepala ini mengejar. Dia ke lantai 8, kepala itu ikut ngegelinding ya ke lantai 8. Dia ke lantai 7, kepala itu ikut menggelinding ke lantai 7. Sampai penuturan Kang Haris ketika itu, kepala ini ketika dia lari menuruni tangga, kepalanya ini menyenggol-nyenggol si kakinya gitu ya. Jadi kaki belakang Kang Aris ini disenggol-senggol oleh kepalanya ini gitu. Ceduk, ceduk, ceduk. Sampai akhirnya kejaran kepala tersebut berhenti di lantai 3. Di lantai 3. Berhenti karena apa? Ketika Kang Haris lari membuka pintu lantai 3 cekrek. Ketika disenterin Kang Aris pun kaget. Wah, ada sosok lah. Ada sosok yang berdiri di pintu tersebut. Kesorot sama lampu kamera Kang Haris gitu ya. Wah, ternyata sosok tersebut adalah pamannya. Riz, ngapain lu? Wah, paman ini katanya mau nemenin Aris. Ya ini paman baru mau ke atas, kamu udah turun. Emang ada apa? Diceritakanlah kejadiannya itu ya. Ada suara anak yang bermain-main, ada sosok wanita di dalam toilet. Dan yang paling ekstrim dia dikejar-kejar oleh sosok kepala gitu di bawah tangga gitu. Dikejar-kejar oleh sosok kepala. Karena pamannya pun ketika itu di lantai 3 itu udah duduk dulu di lantai 3 itu, duduk dulu. Duduk aja. Ketika itu ada kayak ruang-ruang resepsionis atau apa gitu ya di lantai 3-nya itu. Duduk aja Aris itu di sana. Nah, ketika itu dikasih minum oleh pamannya itu. Udah tenangin dulu. Salah lihat kali lu Maris, kata pamannya itu. Enggak paman bener, masa salah lihat. Wah Aris ketika itu udah keringet dingin ya. Keringet dingin, udah kaget banget itu. Apalagi ketika dia lari dikejar sosok kepala gitu. Ya benar kepalanya itu nyundul-nyundul si kakinya gitu. Ketika Aris ini lari, kepalanya ini dari belakang mentok ke kakinya, ceduk, ceduk gitu. Hanya pamannya itu menenangkan dia sambil senyum gitu. Salah lihat kali, paman bekerja di sini tidak pernah melihat sosok-sosok kayak gitu, kata pamannya. Ya udah duduk dulu, duduk. Kayaknya duduk loh kita itu di lantai 3 ngobrol dengan pamannya ketika itu kurang lebih sekitar hampir 10 sampai 15 menit ketika itu. Duduk itu. Duduk aja Aris itu. Ya udah kamu, kata pamannya itu. Kamu mau ikut paman ke lantai 17 ngebersihin sisanya lagi lantai 18, lantai 19 atau mau turun ke bawah? Oh enggak paman, saya mau turun ke bawah kata. Saya mau dibayar berapapun gak mau, sekarang mah kerja di gedung ini katanya. Mau dibayar berapapun gak mau saya kerja di gedung ini katanya. Ya udah tuh ya, paman lanjutin ngebersihin lantai 18 katanya. Lantai 17 udah dibersihin sama kamu.
Udah tinggal dikit lagi, tinggal toilet doang sama daerah-daerah sekitar sana katanya. Yaudah kamu di pos security aja sono istirahat, kata pamannya itu. Akhirnya Aris pun turun dari lantai 3 ke lantai 1, pamannya naik ke lantai 17, mau ngebersihin yang belum bersih ya. Dan mau lanjut ke ngebersihin ke lantai 18. Papasan lah, perpisah gitu Kang Aris ini. Kang Aris ini turun ke lantai 1, pamannya naik ke lantai 17 gitu. Nah, ketika Aris ini sampai lantai 2 tidak ada gangguan apa-apa ya, turun lagi si sosok kepala itu tidak lagi keganggu ya, si sosok kepala yang ngegerolong itu. Nah, ketika Aris sampai ke lantai 1, mau ke lantai 1, kan lantai 1 mah terang, ada lampu karena ada karyawan ketika itu sudah terisi lah lantai 1. Ketika Haris sampai lantai 1, Haris itu sontak kaget. Karena apa lu tuh? Karena Haris ini melihat pamannya di lobi lantai 1 ini, di depannya, di luarnya ini lagi ngerokok, lagi ngopi aja, duduk di kursi, duduk ngerokok, lagi ngopi, duduk aja gitu. Kaget Haris itu ketika itu. Wah, itu paman lagi ngerokok katanya, lagi ngopi. Terus yang tadi ngobrol sama saya di lantai 3 siapa katanya. Langsung Haris pun menghampiri si Kang Tarjo ini ya, Amang, ayah Amang, dia tira aja. Amang di sini dari kapan? Amang dari tadi di sini, Riz. Emang kenapa? Ya terus di lantai 3 siapa tadi gitu, yang ngobrol sama saya? Maksud kamu apa, Riz? Katanya. Akhirnya diceritakanlah kejadiannya itu. Kejadian yang anak kecil, yang sosok wanita, yang sosok dikejar-kejar kepala, sampai dia ngobrol di lantai 3 dengan sosok pamannya. Yang dimana ketika itu pamannya itu hanya tertawa. Haris, lupa paman belum cerita. Emang cerita aja, apa paman? Ya intinya paman itu cerita ketika itu gedung ini memang angker. Gedung ini memang angker, Riz. Konon di gedung ini dulunya ada yang bunuh diri atau gimana gitu ya di gedung itu. Makanya gedung ini itu nggak laku-laku. Paling laku sampai lantai 5. Terus udah kosong lagi. Sekarang ini cuma lantai 1 yang terisi katanya. Kenapa paman gak bilang sama saya dari tadi katanya. Saya sendirian di lantai 17. Iya, paman juga tadinya mau ke sana, mau ke atas. Tanggung nih rokok sebatang lagi katanya. Wah, ogah saya mah paman. Saya mau bayar berapa juga, nggak mau kerja di sini katanya. Akhirnya udahlah, Aris itu lanjut lagi ke pos security dengan pamannya, ngobrol dengan teman-teman security-nya itu. Yang dimana ketika itu Aris itu mendengar cerita dari pamannya dan teman-teman security-nya itu, ya memang gedung itu angker katanya. Gedung itu angker. Banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh security atau karyawan di sana gitu. Saat gedung itu terisi oleh karyawan gitu. Banyak, sehingga gedung itu kosong lagi, tak isi lagi, kosong lagi gitu. Nah, Aris di sini tidak menceritakan ya gedungnya itu namanya gedung apa. Konon katanya dia ngasih kisi-kisi gedung itu terletak dekat kantor pajak di daerah Jakarta kayak gitu. Ya mungkin gitu aja loh Kilopers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu ya. Dan terima kasih kepada Kilopers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Kilopers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mannanu badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Kilopers semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah ya. Dan mudah-mudahan kita semua dan Kilopers semua ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mendapatkan syafaat darinya nanti di hari akhir. Mungkin gitu aja Kilopers ya. Cerita pada video kali ini, akhirul kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.